Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Miss Ricci. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan. Coba lihat anak-anak gambar pada slide Miss Ricci. Sungguh indah, bukan? Ciptaan Tuhan. Suatu pemandangan yang sangat indah, keadaan alam yang menakjubkan. Tentunya kalian tahu siapa yang menciptakan seluruh pemandangan alam ini. Ya, dia adalah Yesus yang mencipta seluruh yang ada di dunia. Dalam Kejadian 1 ayat 31 tertulis, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Namun anak-anak, lingkungan ini dapat berubah seiring dengan kemajuan zaman atau globalisasi. Coba kalian lihat dan amati dua gambar ini. Apakah perbedaan dari kedua gambar ini? Ya, gambar pertama itu suatu keadaan hutan di mana banyak pepohonan rindang dengan sinar matahari yang menyinari. Dengan adanya pepohonan, maka udara pun menjadi sejuk. Namun, lihatlah gambar kedua. Gambar tersebut merupakan suatu tempat yang awalnya hutan, kemudian sekarang sudah dipadati oleh perumahan. Bahkan anak-anak, jika terjadi perpindahan penduduk, dapat mengakibatkan daerah tersebut menjadi semakin padat dan bisa memicu pemukiman kumuh. Perubahan pada suatu lingkungan anak-anak bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam diantaranya angin. Tentunya, angin yang dimaksud adalah angin yang menyebabkan perubahan lingkungan fisik seperti angin tornado dan angin puting beliung yang bisa mengakibatkan pepohonan menjadi roboh dan menghancurkan rumah penduduk. Faktor yang kedua yang disebabkan oleh alam adalah hujan. Anak-anak, hujan tanpa adanya resapan air akibat dari hutan yang gundul bisa mengakibatkan tanah menjadi longsor dan terjadinya banjir. Yang ketiga, cahaya matahari. Biasanya cahaya matahari menjadi penyebab dari perubahan lingkungan terjadi pada saat musim kemarau. Panas matahari dapat menguapkan air permukaan sehingga tanah menjadi retak-retak dan kering. Sehingga tumbuhan menjadi kering dan mati. Yang keempat, faktor dari alam yaitu gelombang laut. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Semakin kuat angin, semakin kuat dan tinggi gelombang laut. Gelombang laut dapat mengikis daratan yang disebut sebagai abrasi. Anak-anak, perubahan lingkungan juga dapat disebabkan oleh faktor manusia, seperti penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan. Coba kalian pikirkan, apa ya akibatnya jika banyak pohon yang ditebang atau dibakar? Nah, akibatnya anak-anak terjadi ketidakseimbangan ekosistem pada hutan tersebut. Tempat tinggal hewan menjadi tidak ada sehingga menurunnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, penggunaan bahan kimia secara berlebihan dan penggunaan pestisida. Anak-anak, penggunaan bahan kimia seperti deterjen dapat mencemari lingkungan sehingga mempengaruhi daur hidup tumbuhan maupun hewan liar. Demikian juga penggunaan pestisida yang berfungsi untuk memberantas hama tanaman dapat juga membunuh hewan lainnya yang justru sebenarnya lebih menguntungkan. Baiklah, yang ketiga, faktor dari manusia adalah perburuan liar. Perburuan liar ini merupakan akibat tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, mengakibatkan beberapa jenis hewan akan menjadi langka. Yang keempat, terumbu karang. Demikian dengan terumbu karang anak-anak, jika dirusak atau diambil,
bisa mengakibatkan ketidakseimbangan juga ekosistem pada lingkungan laut. Banyak hewan dan tumbuhan akan kehilangan tempat tinggal. Anak-anak, melalui pembelajaran kita hari ini, Miss Ricci ingin mengajak kalian semua. Mari anak-anak, kita bersama-sama belajar untuk memelihara ciptaan Tuhan, sehingga perubahan yang terjadi pada lingkungan dapat teratasi. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan seperti membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon, ataupun lainnya yang bisa kalian lakukan. Tuhan memberkati, sampai di sini pertemuan kita.